baru 8 partisipannya. Iya. Insya Allah di sini juga ada offline, ada Oh beberapa. iya. Ada berapa orang Bu yang offline? Yang offline yang sudah daftar ada 19 orang insya Allah Pak Dokter. Oh iya. Ya, masih pada di jalan sepertinya karena terhambat hujan hari ini. Oh, Insya Allah. Paris hujan ya? Iya, Pak Aris dapat hujan hari ini, Masya Allah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter dan semua anggota Araudah. Salam. Waalaikumsalam, Bu Idar. Wabarakatuh, Apa Ibu Ida. kabarnya? Salam dari Indonesia. Oh, Bu Idar lagi di Indonesia ya? Iya, sekarang ini di Indonesia. Oh, sudah berapa lama, Bu? Sudah 2 bulan. Ya, hampir 2 bulan. Oh iya. Tapi nanti insya Allah kembali lagi. Kapan? Setelah ini? Setelah Lebaran? Sebelum Lebaran awal Ramadan insya Ah, Allah. Sudah punya malah awal tiket. Ramadan. Iya. Iya. Saya jadikan co-host. Ini ada teman-teman juga nih. Bu Wari, Bu Lilis, ada Mas Niko juga. Terima kasih udah gabung. Assalamualaikum Bapak Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi sekalian, wabarakatuh. salam kenal. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih kami juga. Perwari ini ahli jiwa nih Bu. Masya Allah. Bukan ahli, belajar jiwa. Spesialis. Bu. Pegiat kedokteran jiwa komunitas itu beliau Bu. Masya Allah. Di tataran psikolog berarti ya? Psikologi. Psikiatri Bu. Teater. Masya Allah. Alis. Iya, ini Eka. Ya aku jangan ikutan. Jauh ya. Bukan itu aku kerja sih. Ini PCM Prancis, mungkin Unideni ya? Unideni. Atau siapa ya? Halo, Mas Dokter. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, gimana nih? Nggak lagi muter-muter nih, ini Lagi di markas. di markas saja ya. Iya. Itu Aurora cantik sekali itu di belakang Mas Imam. Iya. Oh, auroranya. Iya, keren-keren. Tapi pas lagi di sana malah nggak dapet. Ini udah 4:30, Bu Yanjan. Mau dipanggil? Ya, boleh. Ibu-ibu duduk. Ayo duduk. Saya sakit di sini. Iya, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon izin saya buka sebentar sebelum kita masuk ke materi hari ini. Silakan, Bu Yan. Kalau nanti bisa tinggiin, nggak apa-apa, cukup segini. Nanti kita di setting lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena dengan rahmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk kajian rutin Ar-Raudah yang kali ini kita adakan di kediaman Mbak Ratna Tatat. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Bambang dan Dr. Iman yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber hari ini untuk menyampaikan materi aspek halal dalam keseharian, kosmetik, obat, dan vaksin. Untuk mengawali kajian pada hari ini, mari bersama kita tundukkan hati dan luruskan niat hanya demi wajah Allah semata dengan mengucapkan lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam memahami apa-apa yang akan disampaikan pada hari ini dan dapat menjadi kemaslahatan bagi kita semua. Silakan kepada Dr. Bambang dan Dr. Iman, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Gua Dr. Bambang dulu, silakan. Saya dulu. Oke. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aknini bi fadlika amman siwak. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa agnina bi fadlika amman siwak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya sudah mengawali forum dengan doa yang disarankan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, untuk atau mengarahkan agar kita mengharapkan rezeki yang halal, ya, agar kita dicukupkan, dikayakan dengan yang halal saja dan dari Allah saja, bukan dari yang lain. Tapi menariknya konon doa ini juga akan memperlancar kita ketika kita punya utang ini Bapak Ibu. Katanya doa ini kalau dibaca bagus untuk memperlancar hutang-hutang kita, ya. Kita memahami dalam doa tadi itu ada makna agar kita dikayakan oleh Allah, sehingga kalau punya utang juga akan cepat terbayar insya Allah. Pakai amin nggak ini? Amin. Amin. Kalau aminnya keras berarti punya utang itu. Baik ya, saya akan menyampaikan tentang upaya kita untuk mempraktekkan gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang kemudian antara saya dengan Dr. Iman nanti akan berbagi tugas. Saya topik pertama ini mengenai obat dan vaksin. Nanti insya Allah Dr. Iman kalau tidak salah tentang kosmetik, ya. Baik, saya coba untuk share screen, izin, bisa ya? Bisa share screen. Sudah bisa kan? Sudah bisa kan? Sudah bisa kan? Sudah bisa. Konfirmasi apakah sudah kelihatan? Sudah, Sudah, Pak. Sudah tinggal ya. di view. Nah, gitu ya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah, cuma belum di apa? View itu, Pak. Kalau Apa ya namanya? saya di tempat saya sudah Oh, saya perbesar. Di situ belum perbesar. saya kok belum ya? Mungkin yang Tempat lain saya apa cuma saya aja? Belum ini, Pak, belum zoom out-nya, Pak. tempat saya sudah Belum apa? slideshow itu. Nah, ini slideshow Ini Oh, sudah sudah belum? slideshow ya? sudah ada slideshow, tapi layar komputer Bapak kelihatan itu. Maksudnya begitu.
belum slideshow, jadi kalau dari sini Pak Bentar. kelihatan. Sekarang gimana? Masih sama? Masih sama. Ya, Kalau kalau yang problem ya biar aja ya. ya, Saya coba ulangi. Ini nah itu sudah kelihatan layarnya. belum juga sih Pak. Maksudnya layarnya sudah kelihatan. Eh, tapi masih di samping kirinya masih ada apa urutan slide-nya. Oh ya 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 ya. Sebentar, saya coba sekarang. Sekarang sudah belum? Bentar, ini kayaknya lagi proses. Sampai sekarang belum On the juga way. ya. Kalau yang dari bawah kanan itu Pak nggak bisa ya? Yang bawah kanan yang kecil. Ini dari yang atas. Kan biasanya sama, tapi saya coba dari bawah ya. Hmm. Ini sama. Oh, kok belum juga ya? Saya Nggak stop apa-apa, share mungkin dulu. lah inilah. Hah? Saya coba stop share dulu. Saya ulang ya. Saya share ulang. Kadang-kadang begitu memang ya. Atau saya ambil dari screen langsung, dari screen aja. Oke. Dari screen, terus saya belum ya? Ah ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, sudah, sudah besar. sudah besar. Oke, baik ya. Jadi, eh, tapi nggak jalan kan? Sekarang Oh, aneh ya. Sudah mau besar malah nggak mau jalan. Oh jalan ya, sudah ya. Jalan ya Pak ya. sebentar. Sudah jalan ya. Sudah, bisa nih berubah nih. Baik, baik ya. Ya, saya kenalan sedikit. Saya staf di Fakultas Kedokteran bersama Dr. Iman, juga di eh, apa BHC, Pak? Ya sih. Iya, Halo Center ya. Biotech and Halal Center, OMY. Saya akan menyampaikan sebagian dari isi buku saya, terutama pada bab 8 dan 9 yang sudah saya siapkan jadi buku bacaan populer ya. Ada 8, 9, nah, mungkin ada sedikit nanti dari bab lain saya kutip ya. Jadi peluang dan tantangan tentang obat halal dan imunisasi atau vaksin yang aman dan halal. Bicara mengenai farmasi halal, memang eh, masih penuh dengan tantangan ya, selain juga peluang ya. Ya biasalah peluang itu biasanya berpasangan dengan tantangan. Jadi kalau peluangnya kan bahwa konsumen Indonesia sangat besar yang Muslim ya. Demikian pula konsumen dunia dan bahkan yang non-Muslim pun kalau kita baca-baca banyak yang berharap pada produk-produk yang halal gitu. Jadi tapi setidaknya yang konsumen Muslim aja besar sekali itu peluangnya. Namun demikian tantangan juga masih cukup besar karena keterbatasan dalam hal bahan ya maupun tenaga ahli. Ya, tenaga ahlinya juga masih sangat terbatas. Yang sering dikeluhkan adalah bahan. Jadi bahan itu kalau kita bicara mengenai obat misalnya antibiotik saja itu 90% masih berasal dari luar negeri. Sedangkan 10% baru dari Indonesia. Nah, itu tantangan ya. Sehingga bahan yang dari luar negeri itu nanti apakah itu halal atau tidak. Nah, itu tantangan. Belum belum berarti belum pasti bahwa dari luar negeri berarti haram. Oh, tidak, tidak. Tapi bahwa kemudian menjadi sangat hati-hati ya. Ada istilah titik kritis ya terkait dengan itu. Apakah dalam bentuk apakah bahannya maupun prosesnya. Bahan itu bisa bahan utama
bisa juga bahan tambahan, apakah pembawa ya, apakah pemberi rasa dan sebagainya. Ya. Nah itu kalau kita kaitkan dengan kehalalan di situ ada titik kritis di situ. Ada kemungkinan dalam hal bahan utama, bahan tambahan maupun dalam proses dan juga distribusi itu terkontaminasi dengan zat-zat yang tidak halal ya. Misalnya alkohol atau bahan-bahan yang berasal dari babi. Meskipun Bapak Ibu sekalian bahwa bicara mengenai alkohol juga ada perbedaan pendapat ya, bahwa tidak semua alkohol itu kemudian berarti najis dan haram gitu. Yang pasti haram kan homer. Betul ya, yang pasti halal haram adalah homer. Apakah alkohol etanol itu sama dengan homer? Nah, itu sudah perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak. Karena alkohol yang untuk farmasi, untuk industri itu bukan dimaksudkan untuk minuman haram, minuman yang memabukkan. Nah, tapi andai kata ada misalnya ya, andai kata ada katakanlah seseorang minum jamu, kemudian dicampurkan dari alkohol yang berasal dari misalnya ya, dari anggur merek tertentu gitu ya, yang kandungannya 5% alkohol dan itu memang dikenal sebagai minuman yang untuk menghangatkan dan memabukkan tujuannya, maka satu tetes pun dia menjadi haram. Nah, itu ketika bicara mengenai alkohol. Nah, komprominya kemudian Majelis Ulama menyatakan kalau kandungan etanol walaupun bukan dari homer ya, tapi etanol murni gitu ya. Kalau kandungan etanolnya 1% ke atas itu sudah dikatakan haram. Tapi kalau di bawah 1% masih dinyatakan halal. Nah, ini perbedaan pendapat dalam hal menyikapi alkohol. Ya dulu seringkali ada obat batuk aja diberi alkohol. Mengapa? Ada yang mengatakan alkohol itu biar seger. Di tenggorokan seger gitu. Tapi ada juga yang mengatakan alkohol itu memberi etanol yang hanya 1% atau 2% itu memberi rasa tenang yang kemudian dapat mengurangi batuknya, ikut mengurangi batuk selain obatnya. Tapi rasa tenang akibat alkohol itu menimbulkan ketenangan, menimbulkan berkurangnya batuk. Nah itu mengapa dulu beberapa obat diberi alkohol, sirup-sirup itu. Tapi sekarang alhamdulillah meskipun batasannya 1%, sekarang ini sudah banyak obat yang sudah meninggalkan alkohol, sudah meninggalkan etanol ya. Jadi dulu saya kalau didatangi detailer itu Pak Iman ya, parastamol, obat batuk aja kadang ada alkoholnya. Lalu saya tanya, loh ini ada alkoholnya? Coba sampaikan ke bos Anda, sampaikan pada pihak pabrik agar nggak usah pakai alkohol, nggak ada perlunya, kita nggak usah pakai alkohol nggak apa-apa. Dan ternyata katakanlah saya pernah punya pengalaman juga, ternyata setahun kemudian detail yang bersangkutan datang lagi dan menyatakan, dok ini alhamdulillah sekarang sudah nggak ada alkoholnya. Artinya masukan kita juga diperhatikan sebenarnya. Nah itu contoh tentang penggunaan alkohol atau etanol ya. Jadi untungnya kita sudah ada regulasi ya bahwa sistem jaminan produk halal itu ya mengharuskan obat-obat termasuk produk yang harus bersertifikasi halal ya, meskipun ini prosesnya bertahap ya. Dan sekarang saya sudah banyak mendapati beberapa obat yang sudah ada tulisan atau logo halalnya. Nanti saya berikan beberapa contohnya. Jadi penggunaan obat halal merupakan langkah maju sebenarnya ya yang memadukan nilai spiritual dan etika dengan sains modern.
Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan, artinya kita dapat menciptakan sistem kesehatan yang tidak hanya efektif tapi juga inklusif ya. Dalam konteks kesehatan holistik, obat halal menjadi simbol harapan bahwa kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa dapat berjalan seiring ya. Jadi menyehatkan badan, misalnya menghilangkan batuk, tidak harus berarti kemudian mengotori kesehatan jiwa kita, kesehatan rohani kita karena adanya alkohol misalnya. Nah, jadi itu pandangan holistik dari buku saya tadi kan judulnya adalah Gaya Hidup Halal dan Kesehatan Holistik. Itu sebentar lagi terbit, insya Allah. Tantangannya, beberapa tantangannya tadi keterbatasan bahan baku. Bahan baku yang dari dalam negeri, atau kalau ini diekstrimkan keterbatasan bahan baku halal, maksudnya yang sudah pasti halalnya. Sementara yang masih meragukan banyak, jadi tidak selalu berarti itu haram ya. Mungkin masih harus diteliti lebih lanjut. Lalu kompleksitas rantai produksinya juga memang memberi satu peluang, di situ ada kontaminasi dalam perjalanan prosesnya, dalam proses produksinya. Jadi semuanya harus diawasi agar betul-betul kehalalan ini terjaga dengan baik. Yang tiga adalah kesadaran dan edukasi ya. Tidak semua tenaga medis walaupun muslim aware dengan persoalan ini. Jadi banyak juga teman-teman yang tidak terlalu memperhatikan soal kandungan alkohol misalnya. Coba Bapak Ibu cek beberapa obat batuk, beberapa obat batu saluran kencing yang bentuknya sirup, itu di sana saya lihat beberapa mengandung etanol. Saya tidak usah nyebut mereknya, silakan cek ya. Syukur-syukur Bapak Ibu nggak usah pakai obat itu sih. Tapi kalau ada, lebih aman pakai yang kapsul. Tidak pakai yang sirup. Karena yang pakai sirup ternyata dalam hal obat anti batu saluran kencing, ternyata saya lihat mengandung etanol sekian persen gitu. Dan itu tidak beberapa teman sejawat tidak memperhatikan ya, tidak memberi alternatif tawaran kepada pasien-pasiennya. Yang keempat adalah kondisi darurat. Ini isu yang juga penting juga kita perhatikan ya, bahwa ada fleksibilitas dalam agama kita bahwa dalam kondisi yang darurat ya memang obat yang meragukan atau obat yang belum dinyatakan sertifikat halal ya kemudian menjadi diperbolehkan. Nah, tetapi tentu saja mudah-mudahan kemudian semakin ke sana harapannya kita semakin ke sana ke sini ya. Semakin ke sini kita mudah-mudahan akan semakin dekat dengan gaya hidup halal ya. Yang darurat tidak lagi banyak menjebak kita gitu. Ya nanti ada cerita tentang insulin misalnya, cerita tentang penisilin ya. Nah ini contohnya ini. Beberapa contoh non halal, obat non halal pada perjalanan sejarah, namun kemudian ini dianggap diperbolehkan karena masih darurat, belum ada pilihan lain ya. Ya, di sini misalnya obat-obat yang mengandung atau yang berbasis alkohol ya. Di abad pertengahan itu Dr. Ibnu Sina menggunakan alkohol sebagai pelarut ya. Ya, waktu itu ya dianggap halal karena memang tidak ada atau belum ada alternatif lain. Kemudian penisilin dan produk babi ya. Waktu itu produksi penisilin ya menggunakan laktosa dari B2 sebagai media pertumbuhan bakteri. Nah, kalau dalam suasana perang banyak infeksi dibutuhkan penisilin ya waktu itu antibiotik pertama kan relatif ya. Antibiotik yang pertama kali ditemukan dan hanya itu ya menjadi halal karena situasi perang obatnya nggak ada yang lain. Kalau nggak diobati semakin membahayakan ya maka itu menjadi sah secara medis maupun etika secara agama. Demikian pula secara penggunaan insulin kita tahu dulu insulin menggunakan bahan yang mengandung produk berbahan
apa namanya pankreasnya babi. Tapi sekarang makin ke sini sudah bagus, produksinya sudah tidak lagi menggunakan itu ya. Jadi sekarang insulin sudah aman dan halal. Jadi kita tetap mensyukuri proses yang kita ikuti ya. Bagaimana perjalanan sejarah obat-obat halal itu, yang lalu ya biarlah lalu, ke depan insya Allah makin bagus ya. Yang lalu ya kita masih berpegang pada fleksibilitas terkait dengan kedaruratan yang kemudian melindungi nyawa itu lebih penting daripada beberapa kalau daripada apa namanya hukum haram atau makruh ya, sebagaimana cerita orang darurat di hutan itu kalau nggak ada yang lain ya terpaksa makan yang haram sak cuil boleh. Kemudian kita harapannya yang penting kita menuju masa depan yang lebih halal. Penemuan-penemuan, penelitian-penelitian, alhamdulillah semakin membawa kita pada praktek-praktek pengobatan yang lebih halal insya Allah. Sehingga kita harapkan terciptalah harmoni antara ilmu pengetahuan dan prinsip agama. Penelitian akan mendukung semakin berjalannya gaya hidup halal. Dan secara regulasi kita diuntungkan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang jaminan produk halal mewajibkan obat-obatan memiliki sertifikasi halal sebagai bentuk upaya pemerintah memberikan ketentraman kepada masyarakat khususnya Muslim di Indonesia. Sehingga obat-obatan sekarang didorong untuk semuanya mengurus sertifikasi halal ya. Sekali lagi bertahap ya. Insya Allah dari segi praktek ya kita bisa milih-milih yang sudah ada sertifikasi halalnya dulu. Ya, yang belum nanti bukan berarti haram, tapi nanti pelan-pelan kalau sudah diurus, sudah kelihatan ya kita pakai. Nah ini contoh tadi insulin halal. Kemudian ini beberapa contoh yang saya janjikan tadi ya. Ini ada suplemen ya. Sudah ada halalnya gini. Ini ada suplemen untuk orang-orang yang punya masalah jantung. Ini depannya ada namanya. Saya potong sengaja biar nggak terlalu vulgar mereknya. Ini ada contoh saja ya. Ya ini sebelah sini juga ada garlic itu bawang putih hitam yang fermentasi. Ya, ada yang bentuknya sirup juga ternyata untuk obat batuk, tapi ada juga yang umum bentuknya yang masih utuh. Nah, kemudian ada ini obat turun panas yang terkenal juga sudah ada sertifikasi halalnya. Ya, ini contoh-contoh saja masih sudah banyak alhamdulillah yang sekarang termasuk suplemen dan sebagainya sudah banyak yang menggunakan logo halal ini. Sekarang imunisasi, bagaimana imunisasi? Yang pertama tentu kita harus sepakat bahwa imunisasi itu sesuatu yang sangat penting untuk atau sebagai salah satu upaya perlindungan kita terhadap penyakit, dan manfaatnya tidak hanya pencegahan pribadi tapi juga pencegahan untuk komunitas yang namanya herd immunity ya, kekebalan kelompok ya. Sehingga indikasi penggunaannya itu yang nomor satu. Lalu kemudian kalau sudah ada yang halal kita pilih yang halal dulu. Majelis Ulama kalau itu program wajib, kemudian ada yang belum sertifikasi tapi itu urgent, ya sudah pakai dulu. Nanti sambil ditunggu sertifikasi halalnya gitu. Kalau kita lihat polanya gitu ya, misalnya vaksin MR misalnya ya, measles, campak dan rubella itu kan awalnya dikatakan mengandung babi, maksudnya mengandung enzim mungkin ya, tidak secara langsung sebenarnya, tapi karena tidak ada pilihan lain itu dibolehkan oleh Majelis Ulama. Nah, lama-lama sudah ketemulah yang namanya MR yang halal. Jadi imunisasi yang aman dan halal memberikan perlindungan bagi umat muslim
tanpa kemudian khawatir terhadap aspek kehalalannya. Program imunisasi yang halal dan aman diharapkan dapat terus berkembang dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga kesehatan dan juga masyarakat. Ada beberapa sama dengan obat tadi, ada bahan bakunya, ada proses produksi, ya. Kemudian ada fatwa. Ya. Jadi ada titik kritis di dalam vaksin sama dengan obat yaitu mengenai sumber bahan, pengolahan dan juga distribusinya. Nah, tapi kemudian dalam titik tertentu ketika memang belum ada pilihan lain, kadang-kadang kita bisa mengikuti fatwa halal MUI. Ada yang kalau sebenarnya sih setiap vaksin yang beredar di Indonesia harus mendapatkan fatwa halal dari MUI ya atau lembaga lain yang berkompeten ya agar dapat diterima oleh masyarakat muslim. Ini lebih menjamin ya. Tapi nanti kadang-kadang kalau itu sangat penting dan belum keluar fatwa, belum resmi sertifikasi halal, maka kadang-kadang fatwa MUI membolehkan kadang-kadang muncul. Itu pertimbangan yang lain. Ini beberapa contoh vaksin yang sudah mendapatkan sertifikasi halal ya, misalnya BCG yang untuk mencegah TBC, vaksin MR, ada vaksin PCV yang sekarang wajib, dulu nggak wajib, sekarang nggak wajib. Vaksin polio baik OPV maupun IPV, OPV itu yang oral, tetes, mulut, IPV yang injeksi, ini sudah dapat sertifikat halal semua. Ada Rotarik yang untuk mencegah diare, vaksin meningitis yang untuk haji juga sudah ada yang sertifikasi halal ya. Kemudian yang sebelah kanan ini Manivax ACYW ini dari Bio Farma ini sudah halal ya, sudah ada logonya. Kemudian hampir semua vaksin atau banyak lah saya katakan banyak vaksin COVID yang kemarin kita pakai juga sudah dapat sertifikasi halal. Ya, MUI sudah memberikan kebolehan campak dan rubella waktu itu ini sudah saya sebut sini MR, kemudian vaksin IPV juga sudah. IPV itu polio yang suntik, lalu OPV itu polio yang oral. Nah, begitu Bapak Ibu, Dr. Iman yang saya sampaikan pada hari ini sebagai bahan diskusi kita semua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung dilanjutkan dahulu Oke. dengan materi Dr. Iman. Ya, baik. Lanjut ya. Soal Saya izin share screen. jadi ini kayak sejam. Mau nih mulai ini nanggung 4:30. Astagfirullah. Sudah kelihatan? Bu Yanyan, Pak Bambang? Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bu Yanyan, Pak Dr. Bambang. Jadi ini saya perkenalkan lagi jadi bahwa seri webinar halal ini, jadi ini yang kedua sebenarnya. Jadi kita bekerja sama. Ini merupakan agenda pengabdian masyarakat kami di UMY. Kami bagian dari Bioteknologi and Halal Science Center, bekerja sama dengan PCIM. Jadi ini program dengan PCIM Prancis, dan saat ini didukung oleh pengajian Araudah Paris. Jadi saya akan menyambung apa yang tadi sudah dijelaskan dari Dr. Bambang. Jadi saya bagian yang kosmetiknya ya. Ini kebetulan pengajian Araudah ini ibu-ibu semua nih, Dr. Bambang. Cuman pas saya ke sana saya sempat ikutan juga. Hanya karena sekalian nemani istrinya. Baik. Saya akan ngasih gambaran dulu awal gitu ya. Apa itu kosmetika, kemudian bagaimana sih sebenarnya di dunia ini perkembangannya tentang kosmetika, dan kemudian peraturan yang terkait tentang kehalalan, dan terakhirnya titik kritis gitu ya. Kehalalannya di mana gitu untuk kosmetik. Jadi kalau kita lihat ini secara etimologi gitu ya, istilah kosmetika itu berasal dari bahasa Yunani ya. Seperti banyak juga istilah-istilah di medis gitu ya.
Ini dari bahasa Latin, kosmetikos yang berarti keahlian dalam menghias. Nah, kalau kita lihat perkembangan zaman gitu, ternyata sudah banyak penggunaan bahan-bahan alami untuk menghias ini, menghias diri ini. Bahkan seperti serangga ya, apa bacanya, coccineal gitu, yang diambil warna merahnya. Kemudian ada berry, ada minyak-minyak alami juga yang digunakan untuk melembabkan kulit, melindungi sinar matahari, dan juga seperti yang kita mungkin sudah kenal juga ya, dan mungkin bahkan dipakai juga penggunaan henna, dengan juga bahan alami juga. Nah, kalau berdasarkan definisi dari Balai POM, ya karena kita di Indonesia mengacu ke Balai POM ya, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, ya. Bagaimana sih sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan kosmetik? Yaitu adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Ya, kalau tadi kan Dr. Bambang yang masuk nih obat, gitu kan vaksin itu kan masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau kosmetik ini kebalikannya yang di luar tubuh manusia, seperti epidermis itu kulit, ya, kulit, rambut, kuku, bibir, dan maaf organ genital bagian luar atau gigi dan membrana mukosa. Membrana mukosa itu adalah lapisan dalam ya, dari mulut ya. Jadi ya banyak. Jadi kalau seperti ini ya, dari mulai lotion, seperti di sini pasta gigi, parfum, sampo, dan kosmetika yang seperti kita pahami sekarang yaitu untuk make up itu ya. Nah, kemudian saya pengen cerita nih. Ini mohon maaf gambarnya mungkin terlalu ramai ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat peredaran ya, penggunaan kosmetika ini kita lihat di gambar yang paling atas kiri dulu deh. Ini dunia ya, di dunia. Ini dalam dalam ribu USD ya. Ini penggunaan produksi ya dalam ribu USD. Jadi ini 3 miliar USD ya. Jadi ini 3 miliar USD ini apa? Personal care. Kemudian yang skincare ada 2 miliar, kosmetik 1,6 miliar, dan uangnya 39 juta USD dalam tahun 2022. Jadi begitu banyaknya ya penggunaannya. Apalagi kalau saya lihat dulu teman-teman saya waktu saya kuliah di UK itu, kan mereka ya seperti yang saya alami lah ya, selama waktu di Paris juga. Beda dengan di Indonesia kan mereka jarang mandi gitu. Karena memang kebutuhan mandi itu berbeda antara yang kita di tropis ya karena berkeringat, juga lembab, dengan di sana yang kering, dingin gitu ya. Sehingga mungkin juga wangian kayak gitu, kosmetik itu lebih dibutuhkan. Nah, itu besarannya. Dan bagaimana kalau di Indonesia? Di Indonesia itu saya perlihatkan di bawah ya. Ini mohon maaf gambarnya agak kepotong ya. Jadi yang gambarnya seperti lipstick ini saya pengen menunjukkan jumlah perusahaan di tahun 2022 di Indonesia yang bergerak di bidang kosmetik itu 900-an, masih di bawah 1000. Tetapi di tahun 2023 perusahaan kosmetiknya bertambah, ya jumlahnya menjadi 1000-an, 1010. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat ke kanan, ya, di kanan ini kita lihat pie chart-nya ini, ternyata sebagian besar, 95% itu UKM, usaha kecil menengah, ya, usaha kecil menengah di bidang kosmetik itu. Sebenarnya yang besar itu hanya 5%. Ya, jadi kita bisa bayangkan di sini potensinya untuk usaha kosmetik ini cukup besar ya, apalagi di usaha kecil dan menengah. Nanti belum kita kaitkan dengan misalnya sertifikasi halal ya, dengan program pemerintah yang saat ini. Nah, baik, selanjutnya kalau kita lihat potensi ekspor Indonesia ya. Indonesia mengekspor bahan-bahan baku kosmetik ini ke Amerika di tahun 2023 itu sebesar 770 miliar dolar, juta dolar. Jadi besar sekali gitu potensinya. Sehingga belumlah untuk yang dalam juga ya. Jadi potensi pengembangan usaha ini sangat besar ya. Nah,
Kemudian kita lihat nih ya, saya pengen update nih teman-teman yang ibu-ibu yang di Perancis ya, bahwa Indonesia ini kan sebetulnya adalah sepemahaman saya yang negara yang mewajibkan aspek halal ini dalam semua produknya, ya, baik makanan gitu ya, bahkan juga nanti ke sandang juga ya, dan termasuk tadi obat-obatannya. Cuma bertahap, bertahap. Jadi tahapan pertama itu kemarin dimulai tahun 2019 sampai 2024 ya. Dulu sempat dijadikan batas waktu itu Oktober 2024, terutama untuk makanan. Ya, terutama lagi untuk makanan yang titik kritisnya rendah. Jadi yang terutama yang diolah oleh teman-teman dari usaha mikro kecil, ya mikro kecil UMK. Itu dengan ada peraturan tentang self declare, ya self declare. Tapi setelah melewati tahun 2024 itu ternyata memang targetnya belum tercapai, dimundurkan lagi menjadi tahun 2026. Nah ini seperti kita lihat di sini, untuk yang kosmetik ini juga ada batas waktunya 2026. Ya. Jadi semua produk ya yang produk kosmetik ya, produk kimiawi, produk rekayasa genetik itu diharapkan sudah bisa tersertifikasi halal di tahun itu, di waktu itu. Nah, mungkin saya nyinggung sedikit ini syariat Islam. Sebenarnya Islam bilang apa sih tentang kehalalan itu ya? Kalau kita melihat di Al-Quran ya sebagai sumber yurisdiksi umat Muslim ya, selain hadis ya, salah satu ayat yang menyebutkan di situ tentang kehalalan adalah dari Al-Baqarah 168 kalau nggak salah, kalau saya jadi lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib, yang halal dan baik ya. Dan janganlah mengikuti langkah setan, sesungguhnya setan adalah lakum aduwwum mubin ya. Itu salah satu ayat yang menunjukkan kenapa kita harus mengkonsumsi yang halal. Walaupun yang menariknya di sini adalah perintahnya ya ayuhan nas. Nah, tadi Dr. Bambang sudah menyebutkan bahwa konsumsi yang halal juga ternyata tidak hanya dikonsumsi oleh yang muslim aja ya, tapi non muslim juga, terutama makanan ya, terutama makanan. Dan ada lagi ayat-ayat yang lain yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian ada juga hadis Nabi ya, yang berasal dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Nah, di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ya, barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Ya. Jadi ini menarik ini. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, tetapi yang syubhatnya yang menjadi masalah. Nah, inilah sebenarnya yang pemerintah coba lakukan dengan sertifikat halal. Ya. Yang syubhat inilah. Gitu. Yang menariknya lagi adalah redaksinya menyebutkan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Nah, Bapak Ibu, dengan perkembangan teknologi ini sampai saat ini, bahkan masih banyak juga dari kita sampai saat ini yang mungkin belum tahu yang syubhat ini. Atau maksudnya begini, perkara syubhatnya menjadi tambah banyak gitu. Dengan perkembangan teknologi sampai saat ini, yang syubhat itu menjadi lebih banyak lagi. Sehingga lebih banyak lagi orang yang belum tahu juga. Ya, karena tidak berhubungan mungkin ya dengan teknologinya. Nah, surat Al-Maidah ayat 3 ini jelas sekali ya. Di sini yang jelas, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, dan lain sebagainya. Ini yang jelas juga.
ya, yang jelas. Kemudian berikutnya juga yang jelas tentang hammer. Tadi Dr. Bambang sudah menyebutkan tentang kandungan alkohol ya dalam obat misalnya. Apakah itu yang dimasukkan di kamar di sini ya? Jadi tentang hammer dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar. Ya. Tapi ada manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat. Nah, saya perlu ya. Ada lagi, nah kalau ini adalah hadis mengenai yang terkait dengan apa ya kerapihan, keindahan ya, yang mungkin nanti disasar oleh kosmetik ini ya. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berada di masjid, lalu seorang laki-laki masuk dengan rambut dan jenggotnya yang acak-acakan. Rasulullah SAW memberi isyarat kepadanya dengan tangannya untuk keluar. Seolah-olah beliau bermaksud agar laki-laki itu merapikan rambut dan jenggotnya. Laki-laki itu pun keluar lalu kembali. Rasulullah SAW bersabda, bukankah ini lebih baik daripada salah seorang dari kalian datang dengan rambut dan jenggotnya yang acak-acakan seperti saya. Jadi ini adalah dalil yang waktu saya search gitu ya, tentang kosmetik dijadikan juga salah satu dasarnya. Atau yang keduanya yang ini ada juga hadis yang dalam kitab At-Tahmid lima fil al-Muwatta min al-Ma'aniwa al-Asani ya, yang artinya menurutku ini adalah dasar. Jadi ini merujuk pada hadis yang di atas gitu ya. Jadi hadis yang di bawah ini, penjelasan di bawah ini ya, penjelasan dari Syekh Ibnu Abdul Bar ini merujuk pada hadis yang di atas ya. Menurut beliau, hadis ini adalah dasar dalam membolehkan semua bentuk berhias dan menjaga kebersihan diri selama pria tidak menyerupai wanita dalam hal itu. Aku hanya mengecualikan hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Allah melaknat laki-laki, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hal ini bersifat umum kecuali ada pengecualian lain dari Rasulullah SAW. Jadi ini adalah dasar yang dirujuki untuk berhias ini ya, kosmetik ini. Baik. Nah, kemudian secara umum hukum kosmetik itu ada 4 hal ya. Bagaimana hukum kosmetik dalam Islam ini saya mencari juga ya dari beberapa sumber yang bebas gitu ya. Hukum kosmetik itu sebenarnya mubah, ya boleh gitu ya. Dibolehkan kalau dia mengikuti 4 hal ini. Pertama aman dulu ya. Aman itu tidak membahayakan kesehatan dari penggunanya. Nah, misalnya nanti penggunaan formaldehid gitu ya. Formaldehid itu apa namanya? Pengawet gitu ya. Ada juga dan bahan-bahan lainnya lah ya. Nanti mungkin akan dibahas juga di sini. Nah, bagian atau lembaga yang bisa melakukan ini kalau di Indonesia adalah BPOM, ya. Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Dan ini sebenarnya adalah aspek toyib dari halalan toyiban ya dalam Islam ya. Jadi pertama aman, kedua sementara. Sementara itu maksudnya apa? Berdasarkan hadis di bawah ini, ya disebutkan bahwa yang dilarang hanyalah perubahan yang bersifat permanen. Ya. Jadi kalau berhias itu bersifatnya permanen, merubah secara permanen, gitu ya. Nah, karena itu termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi pembahasan sendiri misalnya kalau bedah plastik misalnya untuk merubah penampilan dan bukan karena kedaruratan misalnya atau kedaruratan atau merubah atau memperbaiki fungsi. Jadi ada beberapa tindakan gitu ya di operasi bedah plastik itu yang dia sebenarnya untuk memperbaiki fungsi tubuh. Nah, itu juga mungkin saya bukan ranah saya saat ini untuk membahas itu, tapi di sini kayaknya ada Ustadz Rozi juga, nanti kita bisa diskusi bersama ya. Tapi jadi yang kedua adalah sementara, tidak menetap ya. Berhiasnya itu tidak menetap. Yang kedua perawatan. Perawatan itu apa? Misalnya karena adanya sakit kulit ya, itu kan menggunakan juga lotion gitu ya. Atau karena kulitnya itu sensitif, ya kan? Kulit sensitif terhadap cahaya matahari. Sehingga kalau keluar
itu akan sangat terganggu. Harus pakai lotion atau sunscreen gitu ya untuk perawatan. Itu boleh. Dan bahan yang halal ya. Prinsipnya yang keempat adalah menggunakan bahan yang halal tentu saja ya. Nah, sehingga anjurannya adalah terkait kosmetik ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab yang disebutkan di sini ya. Disunahkan bagi wanita yang sudah menikah atau budak untuk mewarnai telapak tangan dan kakinya dengan henna secara umum. Karena hal itu merupakan perhiasan yang dituntut darinya oleh suaminya atau tuannya. Ya, jadi dalam batasan tertentu tidak apa-apa untuk berhias diri. Ya. Karena itu akan membuat memberikan baik di mata pihak yang sah tentu saja ya, suaminya atau tuannya. Baik, berikutnya. Nah, baik. Nah, sekarang seperti tadi juga Dr. Bambang sebutkan tentang titik kritis ya. Jadi kita juga akan membahas di sini titik kritisnya dalam produk kosmetik itu seperti apa sih? Yang dimaksud titik kritis adalah di tahapan mana dalam proses pembuatan suatu bahan kosmetik itu ada bahan-bahan yang bisa tidak halal gitu ya. Ada kontaminasi, ada kemungkinan kontaminasi bahan-bahan yang tidak halal. Ya. Pertama ada dari konten. Jadi secara umum ada 3. Ada kontennya, ada proses produksi dan packaging, dan ketiga, kalau dalam hal kosmetik adalah dari sifatnya yang tahan air. Yang tahan air. Ya. Pertama konten dulu ya. Kita dari konten dulu. Nah, banyak barang-barang atau bahan-bahan kosmetik, banyak produk kosmetik ya, yang bahan dasarnya itu adalah dari misalnya kolagen. Ya, seperti yang di bawah ini, kolagen. Atau plasenta, atau gelatin, ya, atau juga alkohol. Ya. Nah, alkohol ini bahkan tidak cuma sebagai bahan baku, ya, bisa juga bahan penolong, bahan tambahan juga. Jadi kemanfaatannya besar. Alkohol ya, bukan hammer ya, alkohol. Nah, jadi misalkan kayak kolagen, kolagen ini bisa dibuat dari hewan. Sebentar, oke. Nanti akan saya jelaskan di belakang dia. Bisa jadi dari hewan, ya, atau dari manusia, ya. Atau plasenta. Plasenta juga bisa dari hewan, bisa plasenta manusia juga. Begitu juga gelatin ini dari daging-daging, dari hewannya. Nah, tentu saja di sini kalau kita terkait dengan hewan, kaitannya nanti apakah hewan ini berasal dari hewan yang halal. Ya. Dan tidak cuma ngomongin babi dan non-babi, tetapi juga apakah juga dari sapi misalkan, sapinya disembelih secara Islam juga, secara syariah. Jadi kita harus memikirkan sampai ke sana. Kalau plasenta, jelas kalau plasenta itu berasal dari manusia, itu nggak boleh. Itu haram ya. Tetapi kalau binatang, lagi-lagi, binatangnya yang mana juga. Begitu juga kolagen. Nah, alkohol, tadi sempat dibahas oleh Dr. Bambang, kalau fatwa MUI terbaru nomor 10 ya, tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol menyebutkan bahwa hanya etanol yang berasal dari homer yang haram digunakan. Ya. Nggak boleh digunakan. Ini dari Hammer, gitu ya, Hammer. Maksudnya apa? Kita telah membedakan antara alkohol dan Hammer. Kalau Hammer itu kan sebenarnya minuman yang memabukkan, ya, yang di situ mengandung alkohol gitu. Tetapi alkohol itu memang adalah bahan kimiawi, ya, yang kita bisa tentukan nama kimianya, rumus kimianya adalah etanol, C2OH6 kalau nggak salah ya, gitulah. Nah, itu adalah bahan kimia, ya. Jadi tolong dibedakan. Kalau misalnya nih, di pabrik wine gitu ya, kemudian wine-nya itu dipakai untuk obat, nah itu berarti berasal dari khamar, dari proses pembuatan khamar, itu nggak boleh. Karena gini, jadi etanol pun, ya, seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini di bawah ini ya, kalau dari penelitian nih, bahkan buah jeruk pun juga, buah-buahan juga mengandung alkohol juga dalam kadar tertentu. Ya. Buah jeruk bahkan ada gitu ya.
dalam kadar yang sangat kecil. Apel juga ada, jus jeruk juga ada, jus anggur ya, apalagi ya. Buah-buahan aja ada gitu. Jadi memang kalau etanol sendiri ya dibolehkan. Tetapi ada batasannya, ada batasannya. Kalau nggak salah, yang sekarang terbaru itu di dalam kandungan obat ataupun ya obat ya, dan olahan makanan yang minuman yang lain itu batasan maksimal ada yang menunjukkan 1%. 1%. Baik, ini ya, ini lagi-lagi masih dalam konten ya, konten tumbuhan. Kalau kontennya itu berasal, misalnya apa namanya, kosmetik itu berasal dari tumbuhan, pada dasarnya halal. Selama tidak ada proses yang lain ya, proses pengolahan yang lain langsung. Hewan yang halal tadi sudah disebutkan, manusia nggak boleh. Nah, sintetik tergantung bahan bakunya yang masih harus dipelajari lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah beberapa bahan kosmetik yang dapat atau mungkin berasal dari hewan ya. Dan kegunaannya. Misalnya kolagen ini untuk apa sih? Produk anti-aging, lipstick, hand and body lotion, perawatan kulit. Asalnya dari mana? Dari hewan, ya. Bisa babi, biri-biri, sapi dan kambing. Elastin juga begitu. Perawatan kulit dan rambut. Plasenta untuk memperbaiki elastisitas kulit, mengurangi tanda-tanda penuaan, ya. Ini banyak dipakai untuk aging, anti-aging ya. Asalnya bisa dari manusia dan hewan. Ya. Lemak dan turunannya ini buat lotion sunblock ya dari hewan. Gliserin untuk memelihara kelembaban dan kelembutan dari hewan atau tumbuhan. Gliserin bisa juga ya. Cairan amnion. Jadi apa? Ketuban ya. Cairan ketuban bisa membantu melembabkan, melembutkan serta menghaluskan kulit. Nah, botox juga Bapak Ibu. Botox itu kan sebenarnya adalah mikroba ya, mikroba yang digunakan untuk apa? Menghilangkan kerut di wajah. Itu bisa diambil dari serum albumin hewan manusia dan sebagai pelarutnya gitu. Ini beberapa hal yang terkait itu ya. Proses dan packaging. Nah, bagaimana prosesnya itu jangan sampai dia dijadikan satu dengan bahan-bahan lain yang belum halal gitu. Itu akan mencampur juga. Itu akan menjadikan produk kosmetiknya menjadi tidak halal juga. Atau packagingnya Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, sekarang katakanlah sio babi ya, pada saat tahun kapan itu sio babi gitu. Misalnya kita memproduksi sabun gitu ya, oh biar laku nih kita bentuk menjadi babi, itu nggak boleh. Ya, karena dianggap mengendorse, membolehkan babi gitu ya. Ya, proses dan packaging. Ya. Termasuk penamaan. Penamaan itu makanya lagi dulu sempat rame penamaan satu bakmi, produk bakmi gitu menggunakan penamaan setan gitu. Itu nggak boleh. Jadi kalau sertifikasi halal itu kita diarahkan untuk menggunakan nama-nama yang baik-baik saja, paling baik. Nah, yang terakhir selain tadi konten, proses dan packaging adalah water resistant. Ya. Jadi apakah kosmetik itu tahan terhadap air? Nah itu padahal kalau misalkan kita buat terutama eyeliners ya, eyeliners terus apa yang menutupi wajah itu kan ibu-ibu kadang-kadang pakai biar bisa apa ya tahan terhadap keringat barangkali gitu ya. Tetapi apakah dia itu bisa nggak masuk ke dalam kulit gitu? Karena kan kita nanti perlu wudhu ya, perlu wudhu dan itu kan harus masuk, harus menyentuh kulit begitu ya. Nah, ini salah satu pertimbangan juga tentang kehalalan ya. Konten, proses packaging dan water resistant. Nah, kelihatannya kok ribet banget gitu ya. Maksudnya kalau kita melihat kita harus apakah ini memang apa ya Islam kok ribet banget? Ya itu kita kembalikan sajalah kepada sejatinya kita itu sebagai makhluk Allah gitu ya. Kita seorang Muslim itu kan diciptakan untuk beribadah kepada Allah gitu. Sehingga apa yang Allah sampaikan, apa perintahkan pada kita ya kita ikutin saja. Ya. Insya Allah begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bu Yenyen, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali kepada Dokter Bambang dan Dokter Iman untuk pemaparannya hari ini. Masya Allah, banyak sekali hal-hal baru yang saya baru tahu ini, Dokter. Masya Allah. Ya, sudah ada pertanyaan ini Pak Dokter masuk di ruang chat. Saya bacakan dari Ibu Idar. Saya bacakan, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk muslim yang tinggal di Perancis yang ingin umrah atau haji yang diharuskan mendapatkan vaksin meningitis, tapi di sini tidak ada label halal. Apakah itu bisa dianggap darurat dan diperbolehkan? Terima kasih Pak Dokter. Ini mungkin pertanyaannya untuk Pak Dokter Bambang. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Kalau yang terbaik tentu jika ada sertifikasi halalnya ya. Tapi kalau tidak ada, maka pilih merek yang sama, ya. Karena merek yang sama harapannya bahannya juga sama. Ya, cuma di sana mungkin tidak diurus sertifikasi halalnya. Kalau di sini diurus sertifikasi halalnya. Gitu. Jadi pilih yang mereknya sama. Jadi tadi saya sampaikan misalnya Mencevac itu haram, tapi Menivax itu halal. Nah, maka pilihlah yang Menivax. Gitu. Nanti belajar lagi kita. Yang dihalalkan di luar negeri mungkin berbeda di beberapa negara berbeda. Jadi kita bisa belajar mungkin dari Malaysia, dari negara-negara yang lain gitu ya. Jadi monggo. Tapi kalau sudah terpaksa benar-benar maka itu yaitu darurat ya. Karena kita menyadari tantangan terjadinya meningitis itu di sana di Arab itu sangat lumayan besar kemungkinannya karena banyak yang berasal dari maaf ya ini secara epidemiologi ya yang dari negara di Afrika yang tertentu itu masih angka meningitisnya masih tinggi sehingga itu mengancam terjadinya penularan kalau kita tidak hati-hati dengan imunisasi itu. Begitu Bu, terima kasih Bu Ida. Terima kasih dokter. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ada satu pertanyaan lagi masuk mengenai obat. Mungkin saya sampaikan, saya bacakan terlebih dahulu. Ini Pak Dokter Bambang, apakah ada aplikasi tertentu untuk mengecek kehalalan obat yang peredarannya bersifat internasional? Kelihatannya belum ada sejauh ini. Belum ada. Kalau di Indonesia sudah ada? Belum. Belum ada kayaknya sejauh yang saya pahami. Mungkin beberapa masuk direktori tapi belum kayaknya belum menyeluruh belum. Jadi kita mesti lihat kebutuhannya apa, lalu dilihat langsung ke obatnya gitu sudah sertifikasi atau belum gitu. Gitu. Pak Dokter, ini kalau misal nih kita sedang dirawat di rumah sakit, itu kan terkadang obatnya udah bentuk tablet aja gitu, kita nggak ngelihat mereknya apa gitu, nggak lihat kemasannya gitu. Ini kita ada hak nggak untuk bertanya kepada dokter mengenai obat-obatan apa yang kita konsumsi itu, atau gimana prosedurnya sebetulnya Pak Dokter? Bertanya boleh. Cuma apakah dokternya aware dengan hal itu atau tidak ya kita tidak bisa menjamin ya. Tapi bertanya itu hak pasien ya. Baik. Ya nanti kemudian mungkin bisa ngecek sendiri ya ke internet misalnya gitu ya. Misalnya tadi merek
misalnya katakanlah Panadol, terus dilihat, oh ternyata sudah ada sertifikasinya, oke, alhamdulillah gitu. Nah, kita mendorong di bagian farmasi rumah sakit untuk lebih perhatian tentang ini ya. Mungkin Dokter Iman kapan saya kira kita menawarkan juga kegiatan ini untuk rumah sakit Pak Iman ini. Iya, terkait Justru farmasi halal ya, Pak. ya cukup Vaksin, urgen ini. vaksin. Ya obat, Iya, ya farmasi dan iya, kosmetik. Karena kan rumah sakit juga ngurus kosmetik juga, ada dokter kulitnya. iya, Iya, obat, lalu vaksin, saya kira juga jelas itu. Jadi saya kira sangat bagus itu untuk selain tadi kan tantangan kita kan selain awareness dari konsumen juga awareness dari tenaga kesehatan. Sehingga itu juga belum dapat perhatian. Begitu Pak Iman, mudah-mudahan lain kali kita bisa dorong-dorong ke rumah insya Allah, sakit. Maka tidak insya Allah. Bu Yayan tuh, Yayan, Yen, Iya, yen. iya, Ya. iya. Masya Allah. Ya, kayak dari alhamdulillah. Tionghoa, Yan ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Insya Allah cukup jelas ya. Berarti ini PR-nya masih panjang sekali nih untuk tim halal Indonesia. Masya Allah. Betul. Semoga Allah mudahkan ya Pak Dokter. Masya Ya. Allah. Amin. Ini kita beralih ke pertanyaan mengenai kosmetik nih untuk Dokter Iman. Ini Iya. di chat ada bertanya dua-duanya mengenai make up waterproof. Nah, yang Oh, pertama iya. dari Ibu Falasifah Ani Yuniarti. Apa Iya. bedanya water resistant, waterproof, dan mana yang Iya. boleh? Kemudian karena berkaitan, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anne Permatasari, itu makeup waterproof itu aman tidak ya? Wudhu kita itu sah apa Iya. tidak? Iya. Soalnya kan tidak tembus air. Tadi sudah Iya. dijelaskan sekilas juga sebetulnya sama Dokter Iman, Iya. tapi mungkin lebih diperjelas. Silakan Dokter. Ya, terima kasih Bu Yan. Ya, istilah waterproof dan water resistant ini ya. Terus setelah saya cari-cari. Kalau dari istilah, waterproof itu menunjukkan tingkat ketahanan yang lebih tinggi gitu ya. Artinya air itu sama sekali tidak akan masuk. Makanya biasanya kan juga gitu di industri, misalnya di industri bangunan gitu ya, seperti cat waterproof itu memang tidak akan masuk air. Jadi sama sekali sangat anti. Tapi anti itu bukan anti jadi nggak bisa kena ya. Jadi maksudnya dia akan tahan air, tidak akan masuk airnya itu. Dibandingkan dengan water resistant. Water resistant itu dia kalau kena paparannya terus menerus itu bisa masih bisa tembus tuh airnya gitu. Jadi asumsinya kalau mungkin water resistant itu kalau dicuci akan bisa langsung hilang gitu ya. Misalkan wudhu gitu dia akan bisa hilang, tapi dengan usaha yang lebih keras. Jadi waterproof itu sekalian tadi menjawab dengan Bu Ane juga. Waterproof memang sangat tidak disarankan sih karena dia tidak bisa masuk nanti ya ke dalam kulit. Ya. Mungkin ada pengalaman nggak nih ibu-ibu nih menemukan gitu yang waterproof dan water resistant? Ada nggak ya produk-produk yang keduanya nih? Pernah ketemu nggak? Gimana Mbak Budi? Pernah nemu? Enggak, maksudnya enggak sampai sekarang nggak tahu bedanya. Oh, Oke. Iya. Padahal kalau wanita biasanya milihnya yang waterproof untuk awet, benar nggak? Biar awet. iya betul ya. Kan kalau saya juga searching itu eyeliner itu banyak yang waterproof karena biar nanti nggak kelihatan kalau nangis gitu katanya. Jadi tidak gampang luntur gitu, kena keringat gitu ya. Tapi begitulah, jadi itu adalah salah satu perspektif gitu ya. Kehalalan di kosmetik itu adalah tembusnya terhadap air gitu. Jadi kalau waterproof sebaiknya memang dihindari. Mungkin begitu menjawab. Alhamdulillah, insya Allah sangat jelas ya. Akhirnya alhamdulillah kita tahu bedanya waterproof dan water resistant. Yang harus dihindari itu yang waterproof. Tapi kalau water resistant juga mungkin
Kalau untuk Ya, sekali ngambil wudhu itu belum apa namanya? belum ya. Jadi memang makanya tadi saya bilang mungkin kalau dengan usaha yang lebih gitu ya. Ya, ya, Jadi ya, ya, ya. artinya dibersihkan dulu baru wudhu barangkali gitu ya. Lebih mudah Ya, daripada yang waterproof gitu ya. 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 Masya Allah. Ya, baik dokter. Ini ada satu lagi pertanyaan. Ya. Ini terkait kasus beberapa produk skincare di Indonesia ini yang sedang Ya. viral itu ya, yang ternyata mengandung Oh. bahan bahaya gitu. Nah ini tuh jadi apa namanya menimbulkan keingintahuan gitu. Apakah pada saat ini ada suatu badan organisasi tertentu yang melakukan screening secara berkala mengenai kosmetik yang beredar di pasaran? Kalau misalnya ada, itu pelaksanaan screeningnya seperti apa? Silakan dokter. Ya, ya ini terus terang sih saya belum update. Yang lagi viral itu apa ya Bu Yani? Hanya apa namanya Berita itu gitu ya? Ya, berita yang beberapa owners Ya. dipidanakan gitu karena ternyata ya. bahan yang berbahaya Ya. gitu. Ya. Jadi sebenarnya kan badan yang berwenang dalam menguji, menentukan ya keamanan obat dan makanan itu kan ada BPOM ya, seperti FDA kalau di Amerika gitu BPOM. Dan kalau orang berusaha kemudian mau mengedarkan itu memang harus melalui mereka dulu gitu. Walaupun kalau kehalalan tidak mesti dari BPOM, tapi kalau edarnya dia mau direncanakan ke misalnya nasional harus melalui Balai POM. Nah, saya terus terang juga nggak paham ya. Terus terang saya juga nggak paham seperti pada saat tahun di bawah 2020 barangkali ya. Ada tuh merek tertentu dan itu sudah sampai ke media massa, muncul di TV gitu ya. Dan ternyata mengandung merkuri. Dan merkuri kan jelas bahan berbahaya. Dan terus terang kalau ditanya kenapa gitu dan bagaimana sebenarnya cara kerja screening gitu, saya kok nggak tahu kenapa kok bisa lolos gitu ya. Nggak bisa kok lolos itu karena mesti sebelum mereka beredar mereka harus melewati Balai POM untuk diuji dulu. Jadi terus terang saya nggak tahu cara persis bagaimana screeningnya gitu ya. Apakah kalau sudah beredar terus kemudian ada kayak uji petik gitu ya. Saya kok belum bisa jawab kalau itu. Tetapi prinsipnya Balai POM itu adalah lembaga yang berwenang. Baik. Oh ya, ini ada pendapat dari Ibu Ane Permatasari. Waterproof biasanya bahan dasarnya minyak. Kalau pakai make up biasanya bahan dasarnya air. Cuma ya gampang hilang. Rajin touch up. Nah itu. Masya Allah. Nah, itulah prinsipnya begitu. Ya, makanya kenapa nggak tembus air ya karena minyak itu bahan dasarnya. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan titipan ini Pak Dokter Iman. Saya ingin sekali mencoba beli lip cream suatu merek yang terkenal di Perancis ini, tetapi setelah dilihat bahannya itu ternyata ada alkoholnya. Apakah praktis produk tersebut haram untuk digunakan atau barangkali ada batasan tertentu yang diperbolehkan sebagaimana ketentuan penggunaan etanol pada obat yang sudah dijelaskan tadi yang di bawah 1% itu mungkin ya Pak Iman? Iya, betul. Dan nanti juga mungkin Pak Dr. Bambang bisa nambahkan ya. Kalau tadi seperti yang saya sebutkan di konten tadi itu, alkohol itu memang ada perdebatan di kalangan ulama, tetapi kalau dari dalilnya kan jelas, kalau bukan yang dari produk Hammer, itu nggak apa-apa alkoholnya. Jadi artinya alkohol, bahan kimia itu kan sebenarnya suci. Alkohol yang diproduksi di pabrik itu ya, alkohol 70% gitu yang bisa didapatkan di farmasi itu sebenarnya suci. Jadi tidak apa-apa. Gitu. Tidak apa-apa juga ada di produk itu, ya walaupun tadi ada batasannya 1%. Nah, saya nggak tahu di dalam produk itu ada nggak ya tertulis itu berapa kandungannya dari alkoholnya. Iya harus dilihat lagi ya, harus dilihat lagi. Tapi batasannya betul di bawah 1% itu masih ada beberapa. Iya, masih dibolehkan.
dibolehkan gitu. Ya, Baik-baik. boleh. Iya, karena mungkin concernnya seperti ini. Kalau obat itu kan sifatnya pada dasarnya urgent Minum. ya, jadi mungkin Ya, kalau betul. lebih oke lah kita Ya, gitu. Tapi kalau hindari kosmetik gitu. rasanya mungkin lebih baik dihindari gitu ya Pak Dokter ya. Ya, Baik. betul. Bu Yan, saya kira kalau ada pilihan lain gitu ya. Dan urgensinya tadi. Urgensinya. Saya kira saya setuju. Dokter Bambang mungkin nambahkan? Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Neti. Masih ada ya kita waktu? Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Saya ini banyak Waalaikumsalam warahmatullahi Kak saya, lalu saya tidak percaya diri kalau saya tidak pakai make up. Tapi make up saya itu mungkin tidak ada alkohol banyak karena saya yakin, tapi tidak baca dan tidak ada tulisan alkoholnya gitu loh. Seperti yang tadi diterangkan mungkin dari ada bahan dasar oil dan air ya. Jadi karena saya tidak percaya diri untuk tidak bermake up, maksudnya tuh make up sewajarnya aja untuk menutupi noda itu, tapi saya tidak tahu apakah alkohol enggaknya itu bagaimana menurutnya, halalkah cara saya itu gitu loh. Jadi bukan untuk memamerkan muka saya ke orang lain, tapi karena saya banyak noda-noda, menutupi noda itu, bagaimana menurut Islam gitu loh. Iya, Ibu, saya coba jawab ya. Barangkali nanti di sini ada yang dari Ustadz itu ya. Tapi kalau tadi yang dari bahan yang saya paparkan itu, ada 4 hal tadi ya. Keamanan gitu ya. Keamanan, ada juga perawatan. Gitu, perawatan. Nah, dan juga kalau nggak salah tadi anjurannya kan bahwa anjurannya bahkan dianjurkan untuk berhias diri itu memang sih untuk orang yang sah gitu ya, pasangannya. Tetapi menurut saya Bu, ini wallahu a'lam ya. Tapi kalau kasusnya Ibu misalkan itu kan dalam rangka perawatan, bisa saja gitu ya. Itu kan dibolehkan selama perawatan dan Ibu perlukan itu kan untuk misalnya bersosialisasi gitu ya. Asalkan tidak berlebihan, insya Allah nggak apa-apa. Tetapi kemudian tadi lagi Bu, pembahasan tentang alkohol itu ataupun water resistant itu kan hanya salah 2 pertimbangan. Yang lainnya juga kan ada juga kan kandungannya tadi. Apakah bahan bakunya misalnya itu juga sudah halal? Ada gelatinnya kah, ya kan? Ada apalah tadi gliserinnya barangkali. Nah itu juga minta tolong dilihat juga sih. Ya. Apakah mereka sudah yang paling gampang itu sebenarnya cari aja lipstick yang sudah ada tertera halalnya. Tapi kan memang tentu sulit ya kalau di Perancis ya. Mencari yang produk yang sudah ada sertifikat halalnya gitu. Oriental kita ada sih mungkin ya, tapi saya belum pernah lihat bisa. Tapi kalau parfum banyak. Ya. Parfum banyak ya. Dan parfum kalau bagian ulama membolehkan, alkoholnya itu kan dianggap bukan alkohol dari khamr. Jadi nggak apa-apa. Oh gitu, malah boleh ya. Oke. Iya. Kan alkoholnya kan tadi sama sebenarnya. Bahkan kan tidak diminum itu kan. Jadi sebenarnya alkoholnya itu bukan alkohol khamr yang diharamkan, jadi malah nggak apa-apa. Ada sebagian ulama yang menyebutkan seperti itu untuk parfum. Jadi insya Allah kali Bapak saya bermake up tidak apa-apa ya, dihalalkan karena menutupi ketidakpercayaan diri saya. Ada noda itu di muka saya banyak banget gitu loh. Ya, insya Allah. Bismillah Bu, saya kira asal tidak berlebihan begitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kata Bu Idar, kalau pulang ke Indonesia beli produk di Indonesia yang halal, Masya Allah. Atau just tip aja, just tip sama Bu Idar. Just tip. Bu Idar mau kembali. Ini masih ada pertanyaan yang lain yang masuk, saya bacakan. Izin bertanya dokter, ini dari Mbak Anissa, apakah kosmetik vegan sudah pasti tidak ada kandungan atau bersinggungan dengan alkohol? Nah, menarik ini, silakan. Iya. Vegan ini ya, tumbuhan gitu ya?
Betul ya? Tumbuhan ya. Mbak Anissa betul ya yang maksudnya itu ya? Iya Pak, dengan bahan dasar lebih banyak mayoritas pakai tumbuhan. Oke. Ya, baik. Seperti tadi yang di awal saya sampaikan, jadi tumbuhan itu dasarnya adalah halal. Tumbuhan itu kan masuk ke dalam positive list ya. Kalau di daftar produk yang halal itu dia adalah positive list, jadi dia dalam kondisi yang apa adanya halal. Nah, masalahnya adalah apakah ada pengolahan apa tidak dari tumbuhannya. Diolahnya pakai apa gitu, mungkin ada asam amino tertentu kah, ada asam lemak tertentu kah, kan? Atau menggunakan alkohol kah? Nah, itu kita harus paham tuh. Misalnya kita juga lihat aja di ingredients-nya gitu, di kandungannya, dia ada bahan-bahan apa lagi. Kayaknya kan nggak mungkin ya, cuman misalnya dari tanaman apa digerus gitu, dibikin halus, bubuk gitu kayak buat bedak. Itu jadikan, itu kan kayaknya, nggak mungkin kayaknya sih. Tapi sebenarnya Mbak Anissa, apa ya produk yang vegan? Ini saya juga jadi penasaran malah gitu. Halo. Pernah saya baca di salah satu Nah, kosmetik yang saya punya vegan tuh kayak misalnya pakai Oriza Sativa itu kan kayak beras atau beras. gandum. Tapi kan kandungan-kandungan lainnya yang agak lebih detail itu saya nggak tahu karena kan Iya, iya. nggak awam untuk masyarakat umum gitu Ya. Pak. Ya, jadi sebenarnya harus saya nggak tahu ya. Mungkin ini saya lagi searching langsung ini. Ternyata sebenarnya vegan kosmetik itu adalah sentimen anti binatang, ya nggak? Jadi dia adalah orang yang apa bukan apa ya, produk Iya. ya yang dipromosikan bahwa ini nih tidak menggunakan binatang, ya artinya menyayangi binatang gitu. 100% vegetarian dan forever against animal testing. Ini body shop malah saya lihat di sini kalau boleh nyebut merek ya. Nah, tapi yaitu tadi kita harus lihat lagi bagaimana cara produksi. Bukan bagaimana ya, kalau bagaimana mungkin kan nggak akan ketahuan ya. Tetapi bahannya apa saja, gitu, apa saja. Nah, saya sih mau coba searching, tapi kan tentu memakan waktu ya. Tapi kalau boleh, saya sarankan coba lihat lagi dalam kandungannya ada apa saja. Kalau misalnya ada tulisan gelatin, kalau gelatin mesti dari hewani ya. Apa ya? Mungkin pewarna, barangkali saya nggak tahu juga ya. Tetapi kalau sebagai hati-hatian, kita lihat aja di situ ada apa gitu. Ada kandungannya apa. Kalau misalkan ada yang mengarah ke, mungkin kalau binatang nggak mungkin ya. Mungkin pewarna, bahan-bahan apa, tambahan yang lain gitu. Itu yang harus kita pastikan sih. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab secara langsung di sini ya. Karena ya saya juga nggak paham isinya apa saja. Di prinsipnya kan memang itu dari tanaman. Ini Pak saya Iman, sambil searching juga nih. Ya, Pak silakan. Iman, Dr. ini Bambang. ada salah satu situs menjelaskan Iya. atau menjawab apakah vegan itu selalu halal gitu. Kata Gimana, Pak? salah seorang auditor LP POM itu belum tentu gitu. Pertamanya Pak Rafki, auditor halal LP POM UI gitu. Karena Iya, meskipun diklaim menggunakan bahan dasar nabati, namun belum tentu kosmetik vegan tidak mengandung iya, unsur haram. iya, Misalnya iya, iya. menggunakan bahan pembantu untuk menghasilkan bahan baku yang berasal dari turunan produk hewani yang belum jelas kehalalannya, termasuk enzim hewani. Iya, Selain itu, bahan dari fermentasi juga penting karena bisa juga menggunakan media yang mengandung bahan hewani dan seterusnya. Jadi, artinya intinya belum tentu, walaupun mungkin belum tentu. cenderung Iya, cenderung iya, tapi tetap harus dicek ulang ya. betul, betul. Ya, terima kasih Dr. Bambang. Begitu mungkin, Bu Anissa. Untuk penggunaan etanol pada produk alkohol, di sini bisa dicek ke Fatwa MUI nomor 11 tahun 2018. Oh, yang Tentang kandungan yang alkohol untuk etanol tadi. roti ya.
Yang Iya. etanol untuk kosmetik tadi. Oh, yang kosmetik ya. Kosmetik dan iya penggunaannya itu nomor 11 tahun 2018. Nanti kita cek aja. Saya juga belum hafal. Oh, ini Begitu Ibu tambahan saya. disebutkan. Baik Pak, terima kasih. Oh, ini di apa? Bu Anissa mau share ini nih Contoh ya. kandungannya ya. Nah, ini ada ethylhexylglycerin. Nah, gliserin ini salah satu yang titik kritis ini. Ada sodium benzoat. Jadi memang kita harus pastikan bahwa dia berasal dari yang sudah halal sih. Ada gliserin ini. Titik kritis tapi masih halal ya, Pak Dokter, gliserin? Nah, nggak artinya titik kritis itu disebutkan titik kritis karena dia harus dipastikan berasal dari mana gitu. Perlu dicek. Oke. Perlu dicek. Ya. Kan sebenarnya ada aplikasi kalau untuk makanan ya. Kan saya waktu di sana juga saya install Mustaqsif gitu. Iya, betul Ya. kalau untuk makanan. Kalau untuk makanan ya. Iya. Ada. Baik. Ini Mungkin yang ada pertanyaan. Ya, pertanyaan mengenai roti itu mungkin kalau itu kan lebih ke home industry gitu ya, kebanyakan kalau misalnya bulung jeri yang di sini itu sebaiknya bagaimana ya, apa kita hindari saja atau gimana? Ya. Nah, karena kalau dari aturannya tadi kan maksimal 1% ya, itu kan sama aja seperti yang obat tadi ya. Walaupun kalau obat kan ada urgensinya. Kalau roti urgensinya mungkin di situ memang satu-satunya barangkali dan kita tidak menemukan yang lain. Ya, berarti kita harus mengacu pada kandungan tadi 1%. Nah, sementara kalau tadi kan rumahan gitu ya produksinya, saya kira kok nggak akan mungkin dituliskan kandungan alkoholnya ya. Jadi menurut saya sih kalau untuk kehati-hatian lebih baik dihindari. Baik, Pak Dokter. Ya, lebih baik dihindari. Ini ada pertanyaan lagi. Pak Dokter Iman, saya mau bertanya. Saya kan tabib surya dari Indonesia nih, mereknya tuh bisa dibilang tuh kita sebut aja ya Wardah gitu ya. Terkenal ya. Oke, ya. Ya. Kan leader dalam kosmetik halal ya. Nah, pertanyaan saya, kalau seumpamanya tabib surya atau pelembab sudah memiliki logo halal, apakah ada jaminan bahwa itu tuh kalau dibuat wudhu tuh aman gitu, maksudnya tembus gitu? Oh, iya. Kalau udah ada logo halal, apa timbangan dari apa yang mengeluarkan sertifikat halal bahwa itu tembus? Iya, jadi sertifikasi halal itu dikeluarkan mengikuti ada namanya sistem jaminan produk halal. Ada SJPH. Dan SJPH itu dia itu mengikuti proses dari awal sampai akhir. Dari bahan baku, prosesnya seperti apa, packaging. Dan insya Allah juga sampai ke tadi pertimbangan yang terakhir yaitu water resistant. Jadi insya Allah kalau menurut saya proses sertifikasi halal di Indonesia itu insya Allah sudah memenuhi kaidah syariat yang tadi disebutkan itu, termasuk water resistant itu, ya. Sehingga insya Allah sih udah aman, apalagi Wardah ya kita sudah pahami betul kredibilitasnya gitu ya, insya Allah aman. Iya, alhamdulillah. Bukan maksud untuk menyebut merek, tapi nggak apa-apa. Suatu pilihan gitu ya, Masya Allah. Iya, betul. Oh, nyambung, silahkan nyambung dulu. Uni nanti. Assalamualaikum dokter. Ini nyambung dari pertanyaan yang tadi. Itu kan tentang produk OTC. Kalau produk-produk yang kita dapat dari dokter-dokter SPKK gitu misalkan itu kan biasanya nggak ada, bahkan
mereka nggak proses racikan gitu, nggak ada namanya bahkan. Itu gimana ya dok, Badan POM untuk menjalannya itu? Wah, ini obat ini maksudnya Pak Bambang. Penggunaan obat racikan, dok. Obat racikan di spesialis dermatologi. Oh iya. Ya. Ya sebenarnya obat apapun ya, cuma kalau racikan kita memang jadi tidak tahu ya, lebih tidak tahu ya si apa pasien mungkin ya. Itu susahnya memang kalau karena tadi awareness itu masih belum merata ya, masih belum merata. Jadi memang kita harus menyasar ke tenaga kesehatan dan rumah sakit ya. Jadi memang masih sulit Bu kalau apalagi racikan ya yang tahu memang yang meracik, baik yang meresepkan maupun yang membuat ya pihak farmasi. Nah, beberapa rumah sakit sebenarnya sudah ada konsep rumah sakit syariah ya. Nah, tapi kalau rumah sakitnya belum ikut itu kan ya tetap pertanyaan. Ya, saya kira gitu Ibu. Saya belum bisa memberikan jawaban yang lebih lengkap lagi. Ya, tambahannya mungkin. Kan kalau kita itu kan istilahnya kan berobat ya, dalam rangka berobat. Jadi artinya perawatan. Prinsip perawatan itu kan mungkin ada urgensinya. Itu satu pertimbangan. Sehingga itu kan untuk mengobati. Nah, untuk mengobati dalam takaran tertentu ya apapun dibolehkan, ya kan? Apapun dibolehkan. Tetapi ya itu lagi memang industri farmasi ini adalah salah satu industri yang produknya masih banyak yang belum disertifikasi halal, terus terang. Karena kalau entah ya, itu apakah termasuk dianggapnya gitu rumus apa dapur gitu ya, bahan-bahannya itu. Jadi kalau saya ngobrol dengan Pak Hari yang dari Kaprodi Farmasi itu, untuk sertifikasi yang tadi Pak Bambang bilang obat itu memang kadang-kadang nggak muncul bahannya apa gitu, sudah tersertifikasi halal atau belum, tapi akan diminta proses pembuatan produk itu seperti apa. Bagian dari obat itu. Tapi menurut saya nih, kalau tadi dalam kerangkanya adalah sebagai berobat gitu, berarti dalam rangka perawatan ya, mungkin kita masih bisa nerima lah. Wallahu alam. Yang tanggung jawab dokternya ya. Yang tanggung jawab dokternya. Masya Allah. Ya, menambah awareness juga untuk kita untuk lebih berhati-hati gitu ya. Mungkin diawali dari diri sendiri untuk memilih dokter yang memang bisa dipercaya mungkin ya. Agak sulit tapi mungkin itu suatu ikhtiar kali ya, bentuk ikhtiar. Ini mungkin karena waktunya sudah hampir selesai, ada satu pertanyaan penutup dari Uni Deni, silakan. Wah, ya, monggo. Gongnya nih. Oh, gongnya. Assalamualaikum Pak Dokter Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mau balik ke obat nih, begini, kalau di sini itu sangat umum sekali penggunaan pereda rasa sakit atau nyeri itu dari bahan psikotropika ya, baik itu heroin atau morfin. Nah, apakah saat ini Pak Dokter di dunia kedokteran adakah pengganti pereda rasa sakit selain dari psikotropika tersebut? Demikian aja. Makasih. Oh iya. Bu, biasanya itu tergantung jenis nyerinya sebenarnya ya. Jadi ada nyeri kronis seperti pada pasien-pasien cancer misalnya, maka memang obat-obat yang mengandung psikotropik kadang-kadang apa itu memang bisa dipakai ya. Ya, tapi kalau sekedar nyeri kepala biasa, nyeri sendi juga nyeri sendi biasa, mestinya ya pakai yang biasa saja ya. Jadi obat itu kan tergantung masalahnya ya, tergantung masalahnya. Jadi ibaratnya kalau
perlu bom ya pakai bom, tapi kalau perlunya hanya bedil ya jangan pakai bom kan gitu mestinya. Iya, Pak Dokter, maaf. Tadi lupa, maksudnya untuk sakit serius gitu. Iya. Ya, kalau yang untuk berat maksud saya, apakah saat ini sudah ada pengganti pereda rasa sakit itu selain psikotropika? Jangan nanti kita sakit kepala, heroin dulu gitu kan. Enggak, maksudnya bukan itu. Jadi yang saya khawatirkan gini, Pak Dokter, kebetulan putri saya waktu usia 3 tahun itu pernah kena air panas tangannya sampai terkelupas gitu kan. Yang saya ingat waktu itu dokter itu memberitahu bahwa pengobatannya harus pakai heroin ya, katanya heroin atau morfin pada saat itu. Pasti sudah diukurlah takarnya gitu kan. Morfin mungkin ya. Ya, mungkin morfin. Cuma pikiran kembali, apakah memungkinkan morfin yang tertinggal itu nanti menjadi apa ya, semacam pemicu adiktif gitu. Jadi ada rasa ragu jadinya. Karena pernah kena morfin, jangan-jangan suatu saat nanti tubuhnya akan langsung mengenal morfin gitu. Itu ketakutannya. Jadi kalau di dunia kedokteran sekarang sudah ada penggantinya, barangkali informasinya Pak Dokter. Makasih. Ya memang untuk nyeri akut itu artinya nyeri yang bukan jangka panjang ya. Nyeri akut yang berat pun kadang-kadang digunakan morfin ya. Karena itu justru menyelamatkan ya. Jadi misalnya termasuk juga pada pasien-pasien yang punya masalah hipertensi paru misalnya, itu juga kadang diberikan itu untuk mengurangi ininya, mengurangi risiko jantung gitu ya. Risiko bahayanya. Tapi biasanya itu kalau yang masalahnya akut begitu itu ya digunakan hanya untuk sementara, Bu. Jadi nanti begitu sudah baik akan ditinggalkan, insya Allah aman. Tapi sebaliknya untuk masalah-masalah yang kronis, kadang-kadang ada yang memang harus pakai obat itu jangka panjang juga. Nah itu pilihan lah. Ada juga sih sebenarnya obat-obat yang tidak tidak termasuk itu ya, barangkali sampai termasuk obat-obat kalau nyeri tertentu pakai yang berkaitan dengan GABA gitu misalnya ya, nanti bisa pakai gabapentin gitu. Itu bukan psikotropik sekiranya, tapi itu memang berat apa namanya kelompok obat yang berat ya, keras gitu, dan efek ngantuknya juga besar gitu, tapi tidak termasuk yang seperti opium itu. Ada beberapa obat tertentu bisa menjadi pengganti. Tapi sekali lagi tergantung masalahnya, tergantung diagnosisnya. Jadi kalau kita tidak tahu ya kita bisa tanya, bisa diskusi. Karena hak pasien kan boleh berdiskusi untuk menentukan pilihan gitu. Nanti mau apa tidak pakai obat ini gitu. Ada tidak alternatif lain. Nah, itu yang namanya informed consent kan sebenarnya ada di situ. Begitu ya, Bu ya. Cukup, Uni. Alhamdulillah. Ya, dengan pertanyaan penutup tadi, insya Allah sudah selesai pemaparan materi hari ini. Mungkin untuk sebagai penutup bisa diberikan kesimpulan secara singkat saja dari Dr. Bambang dan Dr. Iman. Silakan. Terima kasih dari PCIM di pengajian Ar-Raudhah ya, atas kesempatan kita untuk ngobrol-ngobrol pada siang dan sore hari ini. Kalau di situ masih siang ya? Ya. Betul. Ya. Jadi perbincangan kita secara umum adalah bagaimana kita lebih mendekatkan diri dengan gaya hidup halal ya, yang insya Allah juga akan berdampak terhadap kesehatan kita secara holistik ya, baik secara jasmani, rohani, mental, emosional, dan sosial. Nah, dalam hal penggunaan obat dan imunisasi, vaksin
insya Allah kita semakin dekat dengan gaya hidup halal itu. Beberapa vaksin atau banyak vaksin sudah mendapatkan sertifikasi halal. Demikian pula obat secara regulasi sudah diatur agar mempunyai sertifikasi halal, namun pelaksanaannya memang masih bertahap. Nah, mudah-mudahan kita ada percepatan ya ke arah situ, dan awareness kita bangun bersama di kalangan pasien, konsumen ya maupun tenaga kesehatan agar kita semakin menggunakan obat-obat yang aman dan halal, insya Allah. Begitu, terima kasih Pak Iman, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Iman. Jadi berbicara tentang kosmetik adalah tadi bagian juga dari perawatan diri sebenarnya. Kosmetik itu adalah bagian dari perawatan diri yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini bagian dari holistic tadi, holistic self-care yang Dr. Bambang sampaikan. Kalaupun kemudian kita menemukan adanya hal yang syubhat, itu sebenarnya hanya menegaskan kembali apa yang sudah Rasulullah SAW sampaikan, bahwa banyak sebenarnya yang kita itu yang tidak ketahui dari banyak hal gitu di sekeliling kita, dan yang dalam hal ini adalah bagiannya adalah kosmetik. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju sampai saat ini, sehingga apapun yang kita lakukan berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari sisi kehalalan produk ya, dari sisi kita dalam menjaga syariat itu, semoga kita bisa capai dengannya tadi mengabdi pada Allah gitu. Jadi dengan sebatas kemampuan kita, sehingga ya ini bagian dari perjuangan kita lah ya. Perjuangan kita, saya juga bisa merasakan kita sebagai minoritas di luar negeri itu sebenarnya perjuangannya itu terasa banget gitu. Ya, kita niatkan aja ini sebagai pengabdian kita pada Allah. Mungkin begitu aja. Terima kasih Ben. Pas juga nih azan maghrib di sini. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Dr. Bambang dan Dr. Iman atas pemaparan materi hari ini. Saya dan teman-teman di sini mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan apabila ada adab yang berlebihan dari kami. Mari kita tutup bersama kajian hari ini dengan istighfar dan doa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Wahai Allah, sesungguhnya kami titipkan kepadamu apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami hari ini. Maka kembalikanlah dia kepada kami pada waktu kami membutuhkannya. Janganlah Engkau membuat kami lupa kepadanya, wahai Rabbul Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ben dan Uni Deni, atas nama saya dan Dr. Bambang atas nama BHC. Terima kasih. Kami pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, materinya tadi juga ini recording juga ya? Oh iya, sudah direkord tadi. Nanti Terima saya kasih. kirim. Ya. Terima kasih. Mohon izin saya tutup.